Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kita tahu bahwa sepanjang bulan ini kita sedang berbicara tentang wise men says. Dan saya ingin mengutip satu perkataan dari salah seorang bijak yang ada di dalam Alkitab yang bernama Musa. Karena itu tema khotbah saya pada siang hari ini, saya beri tema Number Your Days. Atau dalam bahasa Indonesianya menghitung hari. Tapi ini bukan lagunya Krisdayanti, saudara ya. Mari kita melihat sama-sama di dalam Mazmur pasal 90 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, Musa sebagai penulis ayat ini sedang membawa kita untuk merenungkan tentang kehidupan kita. Tentang hari-hari kita. Dan di dalam ayat 5 yang sampai ke-6, Musa memperlihatkan kepada kita seperti apa hari-hari dalam hidup manusia. Saya mulai ayat yang ke-5. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Kembali kepada ayat yang ke-5. Musa menggambarkan kehidupan manusia, dikatakan dalam ayat yang ke-5, PowerPoint-nya bisa kembali ke ayat 5. Dikatakan apa? Bahwa hidup manusia itu seperti mimpi. Nah, apa maksudnya sih Musa menggambarkan hidup manusia seperti mimpi? Saudara, pasti kita semua pernah mimpi. Dan seringkali pada waktu kita terbangun dari mimpi kita, ada beberapa orang di antara saudara tuh kesal ketika bangun. Kenapa? Karena ternyata saudara lagi ngimpi yang asik. Mungkin ibu-ibu lagi ngimpi ketemu pujaan hatinya aktor Korea gitu kan. Waktu dia baru mau nongol tiba-tiba kebangun, ya gua belum sempat ketemu udah bangun. Kita kesel. Mungkin bapak-bapak lagi ngimpi melakukan hobinya, mungkin naik motor di pegunungan gitu kan. Lagi asik-asiknya tiba-tiba saudara bangun, saudara kesal. Nah, apa yang dimaksudkan Musa bahwa hidup manusia seperti mimpi? Manusia itu hidupnya sangat singkat. Saudara nggak pernah mimpi berepisode-episode kan saudara? Hari ini ngimpi selesai, besok malam lanjutin lagi yang kemarin, besok malam lanjutin lagi yang kemarin. Kita nggak pernah ngimpi berkelanjutan. Selalu mimpi itu bicara tentang sesuatu yang singkat. Dan waktu Musa berkata bahwa hidup manusia seperti mimpi, Musa sedang mengingatkan sama kita, hey, hidup kita itu singkat. Bahkan dikatakan apa? Seperti rumput yang bertumbuh. Ayat yang ke-6, waktu pagi baru berkembang dan waktu pagi waktu bertumbuh. Nggak sampai malam saudara. Dikatakan waktu petang sudah layu. Orang lihat, ini bagus amat, kemarin nggak ada nih tanaman. Waktu sore dia lewat tempat itu dia bilang apa? Mana ya tanaman yang tadi pagi? Udah nggak ada. Hidup manusia itu begitu singkat. Dan karena Musa merenungkan hidup manusia yang singkat, Musa kemudian berpikir, dia merenungkan lebih dalam, sesingkat apa hidup manusia. Ayat yang ke-10 dikatakan begini, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat berapa? 80 tahun. Yang udah umur 80 tahun, jangan bilang, ya habis dong. Belum tentu saudara. Umur tetap di tangan Tuhan. Dan perhatikan, kalau udah lewat 80 tahun apa kata Musa? Kebanggaannya adalah apa? Kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara-saudara, Musa menuliskan dari perenungannya yang semakin dalam tentang hidup manusia. Dan dikatakan apa? Musa melihat manusia tuh umurnya 70-80 tahun. Memang rata-rata umur kita segitu saudara ya. Minggu ini saya udah 2 kali ke rumah duka saudara. Dan memang yang meninggal usianya 70-an, 80 lewat dikit. Dan Musa berkata apa? Lewat 80 tahun, kebanggaannya apa? Penderitaan dan kesukaran. Makanya saya kadang-kadang kalau ketemu sama oma-oma, ya banyak oma-oma tuh kepengen mati. Sudah. Oma kok gak mati-mati ya? Saya bilang jangan ketemu saya terus mati oma. Ntar saya dapat julukan pendeta pencabut nyawa sudah. Kenapa oma mau mati? Iya umur udah 80 lewat. Mau ngapa-ngapain gak bisa, punya duit mau makan enak gak bisa. Kenapa? Karena oma punya pabrik gula, diabetes saudara. Jadi makannya itu-itu aja. Dia duduk cuma ngebayarin cucu-cucunya, anaknya makan doang. Tapi dia nggak bisa ikut makan.
Aduh, apalagi kalau mau jalan-jalan, oma udah gak kuat. Cucu oma bilang, udah oma jalan-jalan ke mall. Nanti kita dorong pakai kursi roda. Aduh, kalau duduk di kursi roda, oma berasa udah tua. Saya bilang, memang oma udah tua. Mau berasa apa lagi, saya bilang. Emang udah gak bisa dimundahin lagi. Dan mungkin banyak orang tua kita yang juga suka ngomong seperti itu sama kita. Buat apa ya mami hidup, buat apa ya papi hidup, udah umur 80-an. Udah kalau bisa Tuhan cepet-cepet ambil aja. Udah kalau bisa Tuhan cepet-cepet panggil pulang. Banyak orang mau mati, kenapa? Karena Alkitab udah bilang 80 tahun ke atas itu kesukaran dan penderitaan. Tapi saya mau bilang juga sama saudara. Kalau hari ini ada di antara saudara umur 80-an. Atau saudara punya orang tua umur 80 ke atas tapi masih sehat dan kuat. Itu bonus dari Tuhan. Saudara bersyukur sama Tuhan, amin. Makanya kalau saudara masih punya orang tua ya umur 70, 80, ingat. Batas waktunya sudah mencapai. Saudara. Berbuat baiklah sebanyak mungkin sama mereka. Bawain makanan, kunjungin mereka. Jangan kalau udah mati baru bawain makanan. Yang makan penjaga kuburan, saudara. Udah mati baru bawain lengkeng, mami kan dari dulu waktu hidup masih mau lengkeng, ini ku bawain lengkeng. Waktu hidup maminya minta lengkeng kita omelin. Mami gak tahu diri punya diabetes makannya lengkeng. Udah mati baru dibawain lengkeng, percuma saudara. Hari ini sementara saudara punya orang tua yang masih sehat, rawat mereka dengan baik. Biar sepanjang sisa hidupnya mereka boleh merasakan kasih sayang dari anak-anaknya. Yang mau katakan amin dan berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Nah, saudara-saudara, Musa merenungkan hidup manusia. Hidup manusia itu singkat. 70-80 tahun sudah. Dan kemudian karena Musa itu memperhatikan bahwa ternyata manusia hidupnya terbatas. Akhirnya lahirlah sebuah doa. Musa berdoa, meminta kepada Tuhan sesuatu untuk hidup yang terbatas ini. Ayat yang ke-12, Mazmur 90. Kita baca sama-sama yuk ayat ini, biar ini menjadi doa kita juga. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh apa? Hati yang bijaksana. Musa merenungkan hidup manusia singkat. Kalau gitu apa yang harus dibuat dalam hidup yang singkat ini? Akhirnya dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, hidupku singkat. Hidup manusia singkat. Karena itu berikan kepada aku hati yang bijaksana. Supaya aku tahu apa yang harus aku lakukan di dalam hidup yang singkat ini. Nah hari ini saudara, saya ingin men-sharingkan kepada saudara. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hati bijaksana di dalam menjalani hidup yang singkat ini. Ada 3 perkara yang saya ingin sharingkan kepada saudara. Bagaimana orang yang punya hati bijaksana itu menjalani kehidupan yang singkat ini. Yang pertama, orang yang punya hati bijaksana karena dia tahu waktunya singkat. Karena dia tahu waktunya gak banyak. Maka dia akan mempergunakan waktu yang singkat ini dengan efektif dan efisien. Orang kalau tahu waktunya singkat, dia pasti akan gunakan waktunya seefektif dan efisien mungkin. Kita baca ayatnya di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 2. Dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Saudara-saudara, seorang petani tahu bahwa waktu menanam itu tidak selama-lamanya. Karena ada musimnya. Sehingga apa? Sehingga karena dia tahu waktu menanam itu singkat, ada masanya, maka pada waktu menanam, apa yang dia lakukan? Apakah dia akan bermalas-malasan? Enggak. Dia akan mempergunakan waktu itu dengan efektif. Dia akan gunakan waktu itu seefisien mungkin. Dia akan nanam terus. Kenapa? Karena dia tahu bahwa satu hari masa menanam itu akan habis. Hari ini firman Tuhan kasih tahu sama kita. Halo, hidupmu dan hidup saya itu singkat. Coba ingetin sebelahnya. Hidup lu singkat gitu. Hidup kita itu terbatas. Kita nggak tahu kapan akhir hidup kita. Ya memang Alkitab bilang 70-80 tahun sudah. Tetapi yang sebenarnya kita nggak tahu batasnya itu berapa. Betul nggak?
Yang masih muda jangan bilang, Pak saya masih muda Pak, udah jangan korbanin kayak ginian Pak, saya masih umur 17 tahun, saya masih umur 18 tahun Pak. Iya betul, saudara mungkin masih umur 18 tahun. Kalau diukur secara umur 70-80 tahun kata Alkitab, saudara waktunya masih banyak, masih ada 53 tahun, masih ada 52 tahun. Tapi realnya kan kita nggak tahu. Karena banyak orang mati muda. Kenapa? Anak muda suka ngebut, malaikat susah ngejarnya. Mati duluan, saudara. Realnya sebenarnya kita nggak tahu umur kita tuh berapa. Karena itu saya mau katakan kepada saudara, ada waktu yang namanya kairos. Dan hari ini kalau saudara hidup, saya mau katakan itulah kairos saudara. Sebelum saudara mati, inilah kairos saudara. Ada kairos secara khusus, ada kairos secara umum. Buat saya kairos secara umum adalah apa? Selama Tuhan masih memberikan kesempatan, selama Tuhan masih memberikan kehidupan, itu selalu ada kesempatan. Tapi ada kairos secara pribadi untuk tiap orang. Tiba-tiba Tuhan berkatin saudara di malam masa khusus, tiba-tiba ada sesuatu yang saudara nggak pernah pikirkan terjadi, itu kairos secara khusus. Tetapi hari ini kalau saudara hidup, itu adalah kairosnya Tuhan. Jangan main-main dengan hidup saudara. Saudara yang bekerja, jangan main-main. Saya kasih contoh ya, kenapa kita mesti gunakan waktu ini secara efektif dan efisien. Dulu ada yang namanya kartu telepon. Saudara pernah punya gak buat telepon ke luar negeri? Jadi kalau mau telepon digosok dulu belakangnya, nanti ada kodenya, kita masukin tuh kodenya kalau mau telepon anak kita yang ada di luar negeri. Nah biasanya begitu selesai kita masukin, maka ada operator yang kasih tahu, pulsa Anda tinggal sekian. Waktu Anda tinggal sekian. Kalau Anda kurang tinggal top up. Nah contoh lah, Anda telepon putra saudara di luar negeri malam hari. Dan Anda pakai itu kode. Dan Anda lupa bahwa pulsa Anda di kartu telepon itu tinggal 1 menit. Dan itu udah malam, Anda nggak bisa beli kemana-mana. Anda baru tahu setelah Anda telepon, dan kemudian operator berkata, waktu Anda menelpon tinggal 1 menit. Wah, sewaktu putra Anda menjawab, halo, Anda pasti nggak akan ngomong hal-hal yang receh. Anda pasti akan nanya dan ngomongin hal-hal yang penting dulu. Mami kemarin kirim duit udah nyampe belum? Coba tolong dicek. Itu duit sebagian buat ini, sebagian buat ini. Mami kirim obat juga, coba dicek. Lu kan suka kembung. Ya kan? Coba itu lu makan obat itu. Mami begini. Saudara gak akan ngomongin yang lain-lain. Saudara gak akan nanya di sana lagi fashion apa. Di sana raket apa, raket pedal apa yang lagi in. Sekarang orang pedal semua. Dulu waktu pandemi pudel semua. Saudara gak akan ngomongin yang gak penting. Ngerti gak saudara? Betul gak? Apa saya terlalu berlebihan? Nah, karena saudara tahu apa? Pulsa saudara tinggal dikit, betul kan? Jadi saudara akan ngomongin hal-hal yang penting. Gak akan ngomongin hal-hal yang gak penting. Demikian pula dengan hidup ini saudara. Alkitab kasih tahu kita bahwa hidupmu singkat. Jangan lakukan hal-hal yang gak penting. Jangan buang-buang waktu saudara. Saudara yang bekerja, bekerjalah dengan segenap hati saudara. Jangan berpikir, aduh gua nih pinter, gua pindah-pindah kerja, sini kerja 3 bulan pindah. Saudara yang lagi pacaran, jangan main-main sama pacaran saudara. Cari pacar benar-benar. Kadang-kadang saya lihat ya ada orang tua bilang, aduh Pak, saya pusing sama anak saya. Kenapa? Anak saya pacarnya ganti-ganti. Memang anak saya cantik sih Pak, dia dengan kecantikannya dia berasa bahwa bisa ganti-ganti pacar. Saya mau kasih tahu sama saudara, secantik-cantiknya saudara, masa edar saudara cuma 10 tahun. Manfaatkan itu. Orang kalau tahu waktunya singkat, dia nggak akan main-main sama waktunya. Kalau saudara jalan-jalan ke Singapura, saudara cuma punya 3 hari. Saudara susah cuti, kali itu dapat cuti 3 hari. Saya percaya bahwa sepanjang 3 hari itu, saudara nggak akan males-malesan di hotel. Hotelnya enak ya, waduh ranjangnya empuk ya, nggak kayak ranjang di rumah gua. Ranjang di rumah gua dipentulin sekali, nggak mentulin. Ini dipentulin sekali, dia balas 3 kali katanya. Saudara nggak akan males-malesan di hotel. Pagi-pagi saudara udah bangun, ayo kita cek. Pagi-pagi udah keluar dari hotel. Saudara akan gunakan waktu dengan efektif dan efisien. Kenapa?
Karena Anda tahu waktumu nggak banyak. Hari ini sekali lagi firman Tuhan ingatkan, waktu hidup kita itu singkat. Gunakan waktumu secara efektif dan efisien. Yang kerja dengan benar. Yang pelayanan dengan benar. Yang pacaran dengan benar. Yang jadi ibu rumah tangga yang benar. Gunakan waktumu dengan efektif dan efisien. Yang ngerti katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Saudara mesti ingat, waktu itu berjalan lebih cepat daripada yang kita duga. Ya, saya sering ketemu di mall, saudara. Ada anak muda, tinggi, gede, badannya lebih gede dari saya. Tiba-tiba manggil saya, om, siapa nih anak gede-gede begini manggil saya om? Rupanya dulu anak sekolah minggu, saudara. Ada yang WA, om, saya mau kasih undangan, mau kawin. Saya lihat ini dulu anak sekolah minggu. Sekarang udah panggil om. Waktu itu berjalan dengan cepat. Nah, orang yang punya hati bijaksana, yang pertama, dia akan gunakan waktu dengan efektif dan efisien. Yang kedua, orang yang punya hati bijaksana, dia akan mempergunakan waktu dengan seimbang. Keluaran 20 ayat yang ke-11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, dalam ayat ini kita melihat, saudara, bahwa Tuhan mengajarkan keseimbangan. Ada waktu untuk bekerja, ada waktunya juga untuk berhenti. Kenapa kita mesti seimbang dalam hidup ini? Apa artinya seimbang? Artinya apa? Saudara mampu membagi waktu dengan benar. Ada waktu untuk bekerja, tapi jangan terus-terusan bekerja. Ada waktu juga untuk keluarga. Yang setuju katakan amin. Ada waktu untuk pelayanan, tapi ada waktu juga untuk apa? Untuk berlibur bersama dengan keluarga. Berhenti di dalam ayat tadi bukan berarti balas. Berhenti dalam ayat tadi merupakan bagian dari kehidupan yang seimbang. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita juga perlu berhenti. Kenapa? Karena kita mesti mengatur waktu, sebab di dalam hidup kita ada banyak hal-hal yang penting yang juga harus kita berikan waktu. Jangan sampai apa? Kita kehilangan hal-hal yang penting karena kita nggak mampu membagi waktu. Banyak pasangan-pasangan muda, anaknya masih kecil, bilang apa? Pak, mumpung anak saya masih kecil, Pak, saya kerja lembur, Pak, cari duit. Supaya apa? Mumpung anak saya masih bisa ditinggal-tinggal, anak saya dikasih gadget juga udah diem. Salah. Justru waktu anak Anda masih kecil, Anda perlu waktu buat dia setiap hari. Bukan berarti nggak kerja ya, tapi menyediakan waktu. Kenapa? Anak Anda perlu nilai. Dan nilai itu dia dapat dari orang yang bersama dengan dia. Kalau kita sebagai orang tua nggak pernah hadir dalam kehidupan anak kita, maka jangan salahkan kalau anak kita punya nilai-nilai yang berbeda. Karena dia dapatkan dari sumber yang berbeda, bukan dari kita. Dan jangan sampai anak kita kehilangan waktu sama kita loh. Ada bapak-bapak kerja terus, dari pagi sampai malam. Gak punya waktu buat anaknya. Terketemu di mall sama anaknya manggilnya apa? Om, apa kabar om? Karena dia gak kenal bapaknya, saudara. Temannya negor dia, lu punya anak kecil lu. Lu dari kecil, anak lu nggak pernah lu ajak ngobrol, lu pulang anak lu udah tidur, lu belum bangun anak lu udah pergi sekolah. Sekarang anak lu udah gede lu nggak boleh, lu nggak punya waktu. Waduh, dia ingat saudara, waktu anaknya masih kecil, anaknya suka bilang, papi ceritain Noni Cinderella dong. Aduh Noni, papi udah capek. Udah Noni baca sendiri aja. Noni belum bisa baca, ya udah lihat gambarnya aja, warnanya bagus-bagus. Anaknya udah umur 17 tahun. Temennya tegur dia, lu gak punya waktu buat anak lu, ntar anak lu gak kenal lu. Dia sadar. Pulang kantor dia cari anaknya. Noni, sini papi mau ceritain Cinderella. 17 tahun mau cerita Cinderella. Dikaplokin bapaknya. Waktunya gak ada lagi. Kenapa? Karena pada waktu dia harus membagi waktu dengan seimbang, dia tidak lakukan itu. Sehingga masanya lewat. Saudara yang punya anak remaja, anak saudara masih mau pergi sama saudara, pergilah sama anak saudara.
Kalau anak saudara minta, usahakan jangan menolak. Temenin aku dong papi, temenin aku dong mami ke sini, usahakan beri waktu. Kenapa? Anak kita nggak sama-sama kita selama-lamanya, betul nggak? Ada waktunya, dia punya lingkungan sendiri, dia punya komunitas sendiri. Tapi kalau hari ini anakmu masih minta, papi anterin aku dong, aku mau cari sepatu. Jangan bilang, udah lu udah gede cari sendiri. Kasih waktu buat anakmu. Kapan kamu mau cari sepatu? Atau kita ketemu di tempat sepatu. Mami, aku mau makan sushi. Mau makan sushi di mana? Sushi Go? Sushi Come? Sushi Go? Mau makan sushi di mana? Bagi waktu dengan seimbang. Supaya tidak ada hal-hal penting yang terlewat dalam hidup saudara. Yang ngerti berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Pelayanan juga mesti bagi waktu. Jangan pelayanan terus. Saya sebelum terima jadwal tahun depan, misalnya 2026 nih, sudah puluhan tahun saudara, saya lakukan kebiasaan ini. Saya akan men-setting jadwal liburan keluarga dulu. Di jadwal saya yang kosong. Saya cari waktu, saya cari tahu kapan anak-anak saya libur. Dan kemudian saya setting waktu. Desember sampai awal Januari, kemudian bulan Juli, itu saya blok dulu. Dan saya tidak akan merubah jadwal itu. Baru saya buka pelayanan untuk gereja-gereja. Dan sebesar apapun gereja yang ngundang saya di waktu liburan saya nggak akan terima. Saya nggak peduli siapa yang ngundang. Karena ini jadwal saya bersama dengan keluarga. Kenapa saya jadwalkan seperti itu? Karena saya anggap keluarga saya itu penting buat saya. Sesuatu yang penting, saudara akan menyediakan waktu, bukan mencari waktu. Ya, bagi waktu dengan seimbang. Yang ketiga yang terakhir. Orang yang punya hati bijaksana akan menggunakan waktu dengan prioritas yang benar. Kita nggak bisa melakukan semuanya. Tapi kita harus melakukan hal-hal yang terpenting dalam hidup kita. Banyak hal yang mau kita lakukan, tapi kita tahu kita nggak punya waktu untuk semuanya. Karena itu saudara, untuk memudahkan saudara, saudara mesti setting prioritas dalam hidup Anda. Nah, kita lihat dulu Matius 6 ayat 33 berkata begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Prioritas yang pertama, jangan dirubah. Tempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup saudara. Yang kedua, tempatkan keluarga dalam kehidupan sebagai prioritas saudara. Yang ketiga dan lain sebagainya, saudara berdoa sama Tuhan apa? Jangan buru-buru menaruh kesuksesan atau karir di nomor yang ketiga. Nah, sewaktu saya merenungkan firman Tuhan ini, tiba-tiba ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya. Bahwa mungkin di antara kita ada yang buru-buru menaruh kesuksesan sebagai prioritas selanjutnya setelah Tuhan dan keluarga. Nggak ada salahnya. Namun saudara, sebetulnya ada sesuatu kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan kesuksesan. Yang namanya hidup di dalam kehidupan yang signifikan. Nah, saya ingin berikan beda antara sukses dan signifikan. Saya ingin mendorong saudara untuk tidak berada di level kesuksesan saja. Sebab ada sesuatu yang lebih tinggi dibandingkan kesuksesan, namanya hidup yang signifikan. Saya mencari di Google. Setelah saya menemukan ini, mendapatkan ini, saya mencari di Google. Saya menganalisa, saya mencari datanya dan ini yang saya dapatkan. Bahwa sukses itu punya berbagai hal yang saya ingin bahas. Bahwa fokus daripada sukses itu adalah diri sendiri. Saudara sukses untuk siapa? Untuk dirimu sendiri. Pencapaian saudara untuk siapa? Untuk dirimu sendiri. Dan menurut data yang saya dapat, arti daripada sukses itu adalah mencapai tujuan pribadi. Meraih kekayaan, ketenaran, dan prestis. Untuk memperoleh pengakuan, saudara. Kemudian slide selanjutnya. Motivasi daripada sukses itu adalah apa? Untuk mencapai kepuasan pribadi. Ada orang yang bilang apa? Pak, saya mau sukses. Kenapa? Karena kalau sukses saya itu dapat pengakuan. Kenapa kamu pengen diakui? Supaya saya puas. Sukses itu sama sekali about me. Bisa ngerti? Kalau saudara menaruh sukses sebagai prioritas, maka itu semua hanya untuk saudara. Tapi saya mendorong saudara untuk mencapai level
yang namanya signifikan. Sebab signifikan itu fokusnya adalah orang lain. Signifikan itu fokusnya bukan kita. Nah, nanti saya akan jelaskan di dalam definisinya dan lain sebagainya. Definisi dari signifikan itu adalah apa? Menciptakan dampak yang berkelanjutan. Dan meninggalkan warisan melalui tindakan dan karakter Anda. Sukses itu untuk diri sendiri. Sukses itu untuk pencapaian diri sendiri, untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Tapi ternyata ada sesuatu yang lebih besar dari kesuksesan. Kalau saudara mencapai level yang namanya signifikan. Karena signifikan itu fokusnya kepada orang lain. Bagaimana saya bisa memberikan dampak yang berkelanjutan dan meninggalkan warisan melalui tindakan saya dan melalui pengaruh saya. Motivasinya apa? Dari signifikan. Motivasi dari signifikan itu adalah membantu orang lain dan memberi nilai tambah pada kehidupan mereka. Saudara-saudara, kenapa saya dorong saudara untuk mencapai level kehidupan yang signifikan? Karena hidup kita sebetulnya berarti ketika kita bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Hidup kita itu bermakna ketika orang lain bersyukur karena kita pernah lahir di dunia dan karena dia pernah mendapatkan sesuatu dari kehidupan kita. Halo. Banyak orang berpikir bahwa kepuasan hidup ini adalah ketika kita bisa mencapai apa yang kita mau. Tetapi saya mau katakan, ada satu sukacita yang besar dan kepuasan yang gak pernah bisa dibandingkan dengan saudara memperoleh sesuatu, yaitu ketika saudara memberikan sesuatu kepada orang lain. Kepuasan yang saudara dapat karena saudara melepaskan sesuatu kepada orang lain, itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kepuasan karena saudara menerima sesuatu dari orang lain. Sayangnya saudara, seringkali kita melihat banyak orang memanfaatkan keahlian orang lain untuk mencapai tujuan dan mimpi dan kesuksesan mereka. Tetapi kalau kita ingin menjadi signifikan, maka kita akan menggunakan keahlian kita untuk membuat orang lain mencapai tujuan dan kesuksesan mereka. Sayang kita melihat banyak pemimpin menggunakan keahlian orang lain, menggunakan orang lain untuk mencapai mimpi mereka. Dan mereka bilang, ya ini mesti sukses, ini mesti berhasil. Pastor Jeffrey Rahmat berkata begini, when your giving is real, people feel it. And people give back what they feel. Saudara gak usah takut. Setiap kita punya mimpi, boleh punya mimpi. Tapi ketika saudara memberi, fokus saudara kepada orang lain, saudara memberi dengan tulus. Pastor Jeffrey Rahmat berkata, mereka akan merasakan ketulusan saudara. Dan mereka akan mengembalikan itu kepada Anda. Kalau orang lain merasakan pemberian saudara, saudara dengan tulus memotivasi mereka, saudara dengan tulus memberikan hidup saudara untuk mereka, maka saya mau katakan apa? Mereka akan tulus melakukan segala sesuatu untuk saudara. Halo. Nah, saudara-saudara, saya tulis di sini bahwa signifikan itu adalah pengejaran yang lebih tinggi dan lebih memuaskan daripada sekedar kesuksesan. Saudara bisa sukses tanpa menjadi signifikan. Dan saudara bisa menjadi signifikan tanpa sukses. Kalau saudara bisa sukses dan menjadi signifikan, praise God, pengaruh saudara akan tambah besar. Tapi saudara gak usah nunggu sampai sukses untuk menjadi signifikan. Karena saudara bisa memberi dampak anytime, anywhere. Dengan apa yang ada pada saudara hari ini. Dan memberi dampak itu gak selalu berhubungan dengan kesuksesan. Tapi kalau saudara dikasih kesempatan sama Tuhan untuk sukses, maka gunakan itu untuk memberikan dampak yang lebih besar. Karena saudara mampu untuk itu. Nah, saya tulis di sini begini, give priority to God, family, and people. When you invest to life, you will produce life. Kalau saudara investasi kepada sesuatu yang hidup, saudara akan membuat kehidupan. Saya mengutip yang terakhir, saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Satu quote dari Winston Churchill, dia berkata begini, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Kita itu
hidup karena apa yang kita dapatkan. Tetapi kalau saudara ingin membuat hidupmu benar-benar hidup, life di sini, kata life yang terakhir itu bukan sekedar hidup seperti robot, bukan sekedar hidup di dalam rutinitas menjalani hidup tanpa makna, bukan sekedar hidup karena belum waktunya mati. Tetapi life yang dikatakan oleh Winston Churchill adalah mengacu kepada kehidupan yang bernilai, hidup yang berarti. Dan itu hanya bisa diperoleh sewaktu kita mau memberikan hidup kita buat orang lain. Hari ini saya mendorong saudara untuk gak sekedar hidup. Prioritaskan hidupmu, yang pertama untuk Tuhan. Yang kedua untuk keluarga saudara. Dan yang ketiga saya dorong saudara untuk memprioritaskan bagaimana selama engkau hidup, hidupmu bisa berguna buat orang lain. Mungkin saudara berkata, Pak, saya cuma seorang ibu rumah tangga. Saya percaya bahwa semua kita punya talenta. Entah saudara punya talenta di dalam mendoakan orang lain. Entah saudara punya talenta karena saudara diberikan kepedulian sama orang lain. Entah saudara punya talenta, saudara bisa masak untuk orang lain. Apapun itu. Saudara gak harus jadi profesor untuk memberikan dampak buat orang lain. But with what you have, kalau saudara mau, pasti ada jalannya. Saya ingat waktu, saya udah pernah cerita di sini, tapi izinkan saya cerita sekali lagi. Waktu pandemi kemarin, ini ada Tri, ada Foni juga. Tiba-tiba Tuhan dorong saya, waktu pandemi kemarin saya gak punya pelayanan, secara keuangan gak ada pemasukan. Dan saya hanya mencoba untuk bertahan hidup, semoga pandemi itu gak lama. Dan tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu untuk saya melakukan sesuatu di masa pandemi itu. Yaitu memberikan makan kepada orang yang isoman. Butuh dana. Dan saya gak tahu uangnya dari mana. Dan saya bilang sama Tuhan, saya udah berdoa beberapa kali dan Tuhan memberikan impresi yang sama. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang ini yang Tuhan mau, saya mau belajar taat. Kami keluarkan uang tabungan kami. Dan kami mulai proyek ini. Memberikan makan kepada orang-orang yang isoman, yang mereka gak bisa keluar. Kami kirimkan makanan gratis selama 1 minggu, makan siang dan makan malam. Dari sesuatu yang kecil. Benih sulung yang kecil yang kami tabur. Dan kami gak pikir apa-apa. Kami berpikir begitu dananya habis selesai. Dan kami sedih. Kenapa? Karena harus selesai. Karena kami gak punya dana lagi. Dan benar pada waktu kami buka itu, dalam 2 hari, kuotanya habis. Dan saya ingat waktu saya umumkan di Instagram, bahwa kuota sudah habis. Sahabat saya Tri, lagi di Bali. Dia telepon, kenapa ditutup kok? Karena saya gak punya dana lagi, ntar kalau saya punya dana saya buka lagi. Udah buka lagi kok. Ini proyek bagus. Saya support dana, dia kirim dana. Dan kemudian dari situ saya mulai lagi. Dan tadinya kita hanya mengcover Jakarta Barat, akhirnya ada permintaan Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Dan saya gak enak nolaknya, gak sampai hati. Sampai akhirnya kami sediakan untuk wilayah Jakarta. Dan kemudian itu berkelanjutan. Tuhan memberkati benih yang kami tabur. Tuhan memberkati benih yang Tri dan Foni tabur. Dan tiba-tiba ada banyak orang yang gak kenal DM saya. Pak, saya gak bisa lakukan seperti Bapak, tapi saya mau menabur boleh gak? Dan bukan semuanya orang Kristen. Dan yang saya bantu pun gak semuanya orang Kristen. Lebih banyak mereka yang dari sahabat kita di agama seberang. Dan pada akhirnya, Tuhan membuka jalan, Tuhan memberi kesempatan untuk proyek ini melebar. Akhirnya kami beri makan di Jakarta, di Bogor, Tangerang, Bali, dan Medan. Dari benih yang sederhana. Asal kita mau, Tuhan bisa meluaskan. Saya percaya bahwa setiap saudara bisa jadi dampak. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu bisa jadi dampak. Bilang yang penting kamu mau. Kalau saudara hari ini, Tuhan berikan kepada saudara kesempatan untuk sukses. Ingat, bahwa itu bukan untuk dirimu sendiri. Selagi saudara sukses, selagi saudara punya uang, selagi saudara di atas, kalau Tuhan percayakan saudara sebagai pemimpin, selagi saudara ada di situ, itu kairosnya Tuhan. Gunakan itu. Saya selalu berdoa, Tuhan percayakan saya sesuatu yang lebih besar.
Supaya apa? Saya berdoa Tuhan percayakan berkat yang lebih besar secara keuangan buat saya. Supaya apa? Supaya saya bisa ganti mobil? No. Saya bilang sama Tuhan, honestly saya ngomong. Supaya saya bisa memberi lebih banyak. Karena ada orang-orang di dalam pikiran saya yang saya belum bisa lakukan itu. Karena keterbatasan saya. So I pray to God, Tuhan bless me more and more. Saya nggak perlu ganti mobil, nggak perlu. Asal mobil saya digas jalan, direm berhenti. Itu aja cukup dan nggak ngerong-ngerong. Tapi saya perlu berkat yang besar supaya apa? Saya bisa memberi lebih banyak ke orang. Ada nama-nama yang perlu saya tolong, tapi saya nggak bisa nolong hari ini. So bless me Lord. Not for me. Tapi buat orang-orang yang ada, yang saya doakan tiap hari. Anda bisa jadi dampak. Lihat apa yang Anda punya. Let's pray.